Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan transformasi digital operasional toko susu kurma dari kami untuk AJM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Tamami dan rekan saya Christopher Boy. Saya Muhammad Akbar. Dan saya Muhammad Ivan Basyar Ramadhani. Yang pertama yaitu profil UKM dan tujuan proyek. Yang pertama yaitu toko AJM memiliki dua produk yaitu susu kurma dan kue kamir. Untuk susu kurma sendiri yaitu produksi yang konsumsi, kontrol suhu ketat, masak kadaluarsa sangat pendek. Yang kedua yaitu kue kamir, kue tradisional yang disajikan hangat dan fresh sesuai pesanan pelanggan. Selanjutnya yaitu tujuan proyek. Di sini terdapat 4 pilar yaitu mengeliminasi kemacetan operasional, minimalkan kerugian bahan baku, mengatur antrean pelanggan secara adil, dan yang terakhir tanpa modal teknologi mahal di awal. Selanjutnya di sini di lapangan kita menemukan 3 titik buta operasional. Yang pertama yaitu bottleneck di kasir, jam sibuk 6 sampai 8.30, kasir menghitung manual dengan kalkulator, butuh 2 sampai 3 menit per pelanggan, memicu antrean menumpuk. Selanjutnya yaitu inventory finance, bahan baku dibeli tanpa pencatatan di story, terjadi understocking atau kehabisan atau overstocking susu basi, memotong profit. Selanjutnya yaitu customer visitation, tanpa nomor antrian fisik, pelanggan datang belakangan bisa dilayani lebih dahulu, memicu komplain dan menurunnya reputasi. Itu dekomposisi memecah kerumitan. Yang pertama manajemen inventory dan kontrol kualitas. Bagaimana memantau volume masuk atau keluar bahan baku seperti susu, kurma, tepung, dan batas aman penggunanya. Selanjutnya yaitu automasi perhitungan kasir atau post logic. Bagaimana mempercepat pencatatan pesanan, berbagai varian, menu, dan menghitung total harga tanpa human error. Selanjutnya yaitu peraturan urut dapur. Bagaimana menghubungkan pesanan kasir langsung ke urutan pengerjaan juru masak, penjaga keadilan antrian. Selanjutnya di sini ada abstraksi dan pemodelan data. Yang pertama yaitu data yang dieliminasi. Jadi data yang dieliminasi tersebut adalah yaitu salah satunya ada karakteristik fisik dan preferensi visual pelanggan. Contohnya ada pelanggan lama, buru-buru, dan warna helm dan jenis kendaraan pelanggan tersebut. Lalu yang kedua adalah detail rasa atau metode memasak internal, yaitu lama adonan diaduk dan merek wajan yang digunakan. Lalu selanjutnya di sini ada struktur data yang kita akan yaitu target produk. Yang pertama ada kode produk, terus nama menu, harga jual dan kategori. Lalu yang kedua ada tabel stok bahan. Di sini ada ID bahan, nama bahan, jumlah tersedia, satuan, dan tanggal expire. Lalu yang selanjutnya adalah tabel transaksi. Di sini pertama yaitu nomor nota, waktu transaksi, total bayar, dan metode pembayaran. Selanjutnya di sini adalah algoritma antrean kamir PAS FCFVS. Struktur data antrean berbasis urutan waktu masuk. First come first server. Di sini ada yang pertama alurnya adalah terima pesanan. Kasir menerima pesanan, sistem membaca waktu, lalu buat data baru. Contohnya nomor antrean, nama, detail pesanan. Lalu yang kedua masuk antrean. Di sini pesan otomatis masuk di paling belakang di monitor dapur. Juru memasak, memproses nomor terkecil yang belum selesai. Lalu selanjutnya nomor 3 yaitu tanda selesai. Jika juru masak menekan selesai, maka status berubah, siap diambil dan bisa membuktikan panggilan. Lalu selanjutnya di sini nomor 4 yaitu serah terima makanan. Pelanggan menerima pesanan hangat mereka dengan adil sesuai urutan kedatangan. Di sini selanjutnya yaitu algoritma prediktif dan peringatan dini stok. Jadi misalnya di sini ada yang kehabisan barang atau apa, di sini kita dipecahkan masalahnya. Yang pertama yaitu 1 botol susu kurma terjual, sekarang sebelumnya minus 1. Di sini ada diskon cek. Di sini stok 5 dan waktu 12. Peringatan stok kritis di bawah batas aman, segera siapkan bahan baku untuk batch siang. Lalu selanjutnya di sini ada tanggal expired 1 hari. Peringatan kualitas susu batch ID 04 akan kadaluarsa besok. Jadi di sini ada peringatan misalnya susunya mau basi atau gimana,
akan ada peringatan. Di sini utamakan penjualan di sini atau diberikan promo diskon. Jadi nanti misalnya kalau susu mau basi atau apa, kita akan membuat diskon agar susu itu tidak basi. Prototype flow material simulasi 3 set Excel, yaitu menguji logika, tata flow, dan algoritma sebelum diaplikasikan ke sistem software asli. Set 1 database produk dan stok, yaitu master data statis tambah kolom status stok otomatis. Berikut adalah promosinya, yaitu pengintal formatif seberwarna merah menyala tidak kritis. Yang kedua, set 2 hasil dan transaksi, simulasi layar pos input ID produk kuantitas kalkulasi otomatis. Dan berikut set 3 monitor antrian dapur urutan memasak berdasarkan waktu transaksi atau FCFS. Berikutnya adalah ada simbol-simbol pendidikan formatif kuning, oranye, dan hijau. Baik, berikutnya tabel master data produk dan stok set. Yang pertama nama menu dan juga harga jual, stok tersedia, status stok. Yang pertama kami nominal, harganya 3.000, stoknya tersedia itu 50. Status stoknya aman. Kemudian kami coklat, harga jualnya 4.000, stoknya tersedia 30, dan status stoknya aman. Kami keju, harganya 4.000, stoknya tersedia 3, status stok kritis isi kembali. Susu kurma 250 ml, harganya 12.000, stok yang tersedia 15, dan status stok aman. Susu kurma 500 ml, harga yang terjual 22.000, stok yang tersedia 5, status stok kritis isi kembali. Dan selanjutnya melakukan transaksi kasir dan monitor antrian dapur. Dan untuk melakukan transaksi kasir digital pada toko AJM. Dan untuk menunya kasir keju dengan harga 4.000, dan untuk subtotalnya adalah 20.000 karena sudah terjual 5 porsi. Dan untuk selanjutnya susu kurma dengan 250 ml, untuk harga satuannya 12.000, dan untuk totalnya adalah 24.000 dengan 2 terjual. Dan untuk total belanjanya 44.000 dari kaki keju dan susu kurma. Dan untuk uang yang diterima dari kasir 50.000, dan untuk uang kembaliannya adalah 6.000. Dan selanjutnya ada monitor antrean dapur. Yang datang duluan, yang dimasak duluan. Dan untuk contohnya yaitu Ahmad dengan membeli atau memesan 10 kamil original, dan untuk pesanannya selesai. Dan selanjutnya Budi dengan 5 kamil keju sedang dimasak, dan untuk Siti 3 kamil coklat sedang menunggu. Ya, selanjutnya analisis dampak. Untuk efisiensi, reduksi kerugian, dan skalabilitas. Untuk efisiensi transaksinya, waktu tunggu kasir turun dari 3 menit menjadi kurang dari 30 detik per transaksi. Kalkulasi diambil alih sistem. Selanjutnya reduksi kerugian atau waste. Dan untuk peringatan tanggal kadaluarsa dan visualisasi, data menekan pembuangan susu basi hingga mendekati 0%. Dan skalabilitas bisnis, model data yang bersih siap dipindah ke aplikasi Android atau diintegrasikan dengan API GrabFood atau GoFood. Dan selanjutnya ringkasan dampak utama.
Untuk kesimpulan presentasi 85% untuk efisiensi waktu transaksi kasir lebih cepat, dan untuk 99,8% akurasi pencatatan stok gudang, dan untuk tingkat kehilangan atau pembuangan susu basi itu adalah 0%. Oke, di sini kita sudah belajar tentang menganalisis masalah yang didapatkan di UMKM AJM tersebut. Di sini kita sudah menuju ke bagian kesimpulan. Proyek ini membuktikan bahwa inti dari computational thinking bukanlah tentang coding atau perangkat keras komputer yang canggih, melainkan tentang bagaimana kita melatih cara berpikir kita secara terstruktur dengan dekomposisi, abstraksi, dan algoritma yang tepat. Bisnis tradisional seperti toko susu kurma dan kue kambing AJM dapat memiliki sistem operasional setingkat waralaba modern dengan biaya yang sangat efisien. Di sini kita ada memakai 4 pilar computational thinking. Yang pertama dekomposisi, abstraksi, dan algoritma serta evaluasi. Terima kasih presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.